要饭，还请前辈勿怪。全力运转烈火诀。李天，这太珍贵了。竟然还图！我让你入赘了穆家，一定会受委屈。助我苏家重获新生，给我滚出去Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya guys, amin. Mohon maaf apabila untuk hari ini ataupun kemarin malam Mimin kagak upload video ya. Disebabkan ada sebuah musibah yang menimpa Mimin ya. Ya ini sebenarnya kesalahan dan kebodohan dari Mimin sendiri, dimana Mimin keluarin motor, tiba-tiba kaki turun terus engkel, udah gitu ketimpa motor pula. Aduh, ditambah pas ngangkat motor, tangan Mimin malah kepletok. Ia membuat tangan Mimin malah keseleo, ujung-ujungnya harus diurut lah ya. Intinya tubuh Mimin perlu direcovery. Ini pun sebenarnya Mimin memaksakannya ya. Tetapi itu tidak menjadi masalah dan kita akan melanjutkan Tonghua dari Alchemy Supreme, tepatnya episode 47. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya dengan begitu singkat. Pertarungan Nona Mei dengan Su Peitian harus selesai dan dimenangkan oleh Su Peitian yang membuat dirinya haruslah dimakan oleh jimat boneka dan dirinya pun menjadi bawahan dari Su Peitian seumur hidup. Tetapi Su Peitian tidak mempunyai niat buruk kepadanya, asalkan dia setia kepadanya, maka dia juga akan membantu dirinya. Setelah itu juga Su Peitian pun kembali ke rumah untuk memberikan buah Xingyuan kepada kakaknya dengan tujuan agar kakaknya benar-benar sembuh dari segala penyakit. Waduh, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu kakaknya pun langsung memakan buah yang diberikan oleh Su Peitian. Seketika reaksi tersebut pun langsung berubah di dalam tubuhnya. Dan Su Peitian meminta kepada kakaknya untuk gunakan seluruh kekuatannya dalam melatih ilmu api. Dengan segera dia pun langsung mencobanya. Setelah berhasil melakukannya, mereka berdua pun terkejut kalau api yang dimiliki oleh kakaknya ini adalah api Su Hou, yang dimana ternyata Qinglian mempunyai salah satu kemampuan yang begitu langka, dan kini dia telah membangkitkan nadi api tingkat tinggi. Su Liuji sebagai ayah hanya bisa terharu dan bangga kepada anak-anaknya karena akhirnya Qinglian bisa berlatih kembali. Tidak sampai di situ juga, mereka berdua dikejutkan kalau Qinglian telah berhasil menerobos. Lalu Su Peitian menanyakan kepada kakaknya bagaimana perasaan dia setelah ini semua. Qinglian mengaku dirinya merasa sangatlah senang karena denyut nadinya benar-benar pulih. Lalu juga Su Peitian memberitahu kalau dia telah menukarkan kedua pil spiritual dengan sebuah poin dari nilai akademi spiritual dia ya. Dan dia juga meminta kepada Qinglian untuk memakannya dan segera buka nadi spiritualnya agar lebih bisa meningkatkan kekuatannya. Namun Qinglian sebenarnya sudah sangat cukup untuk membuka nadi spiritualnya. Tetapi mengapa dia terus-terusan memberikan kepadanya? Terlebih dua pil spiritual ini sangatlah berharga. Jadi dia meminta kepada Su Peitian untuk menyimpan kedua pil tersebut dan gunakan kepada dia sendiri. Namun Su Peitian tetap mencoba untuk memaksanya sembari bertanya kalau mereka berdua ini adalah satu saudara dan tidak perlu sungkan untuk saling membantu satu sama lain. Kebetulan kalau adiknya ini sedang mempunyai rezeki lebih, maka dia akan membantu keluarganya sendiri. Alhasil kakaknya pun langsung mengambil kedua pil itu dan juga memakannya. Dan Su Peitian lagi-lagi meminta kepada dia, setelah dia menerobos pertarung 3 bintang, maka dia akan merekomendasikan kakaknya memasuki Akademi Bela Diri Lanhuo. Mendengar itu, kakaknya juga menjadi begitu senang. Karena itu juga adalah sebuah impian besar bagi semua kultivator. Setelah selesai mengurusi Qinglian, maka dia akan mengurusi Su Liuji ataupun ayahnya. Dia memberitahu kalau luka lama dari ayahnya sangatlah sulit untuk disembuhkan. Bahkan untuk buah Xingyuan saja tidak sepenuhnya bisa menyembuhkan luka lamanya ini. Jadi dia mempunyai saran, minumlah pil hitam petir ungu yang telah dia buat. Lantas Su Liuji langsunglah kebingungan dan juga terkejut. Sebetulnya Su Peitian ini telah mengalami apa di Akademi Lanhuo dan dari mana dia mendapatkan pil tersebut. Ingat ya guys,
mereka berdua masih belum mengetahui kalau Su Peitian adalah seorang alkemis. Yang mereka tahu kalau Su Peitian ini hanyalah seorang ahli bela diri. Dan Su Peitian mengaku kalau dia menukarnya di kediaman bela diri Lan Huo. Su Peitian juga memaksanya untuk mengambilnya karena bagi dia pil tersebut tidak berguna baginya. Tetapi ini sangatlah berguna untuk ayahnya dalam menyembuhkan luka-lukanya. Hal tersebut juga membuat Su Liuji begitu bangga kepada anak keduanya dan dia menganggap kalau Su Peitian benar-benar sudah dewasa. Lalu dia pun langsung memakan pil tersebut dan juga mencoba untuk menyerapnya. Selagi menyerap, Su Peitian penasaran apakah pil hitam petir ungu ini benar-benar sangat berguna untuk ayahnya. Apa juga bisa membuat ayahnya menerobos ke alam roh bela diri. Lalu muncullah tanda-tanda sebuah sinar yang membuat Qinglan benar-benar terkejut. Karena tanda yang dikeluarkan terlihat seperti matahari merah menyinari langit. Yang dimana ini adalah sebuah tanda kalau Su Liuji akan memasuki alam roh bela diri bintang. Alhasil, dia pun berhasil menerobosnya tanpa ada halangan sama sekali. Su Peitian kembali menanyakan bagaimana perasaan dia untuk sekarang ini. Su Liuji hanya membalasnya sembari tertawa kalau dia ini sangatlah senang karena sudah belasan tahun dia tidak begitu senang dan tidak merasakan kalau dirinya mencapai alam roh bela diri bintang. Lalu selanjutnya, Su Peitian memberikan 3 pil spiritual untuk ayahnya. Dan dia juga berjanji kepada ayahnya setelah dia mencapai alam Raja Wu, maka mereka bertiga akan pergi ke lembah obat bersama untuk menjemput ataupun membawa kembali ibunya dari lembah obat. Sayangnya sang ayah tidak membalas perkataan dari Su Peitian. Sepertinya ada sesuatu yang sedang disimpan oleh ayahnya ya. Dan dia malah mencoba untuk mengalihkan perhatian Su Peitian dengan menanyakan apakah Ranxi sudah datang menemui dirinya. Untuk Su Peitian, dia membalasnya kalau dia sudah bertemu dengan Ranxi dalam beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang dia ini sedang berlatih di kediaman bela diri Lan Huo. Lalu Su Liuji pun mencoba untuk menggiring dia ke suatu tempat dengan perlahan-lahan sembari berkata kalau awalnya dia ini sama sekali tidak pernah berharap kalau Su Peitian terlalu dekat dengan Ranxi karena keluarga Su sudah sadar diri ya mereka tidak bisa disandingkan dengan keluargamu. Tetapi siapa sangka untuk beberapa hari yang lalu keluargamu ini berinisiatif mencoba menghubungi keluarga Su yang secara terang-terangan untuk membicarakan pertunangan dia dengan Ranxi. Su Liuji sebagai ayah, dia hanya menanyakan kepada Su Peitian apa pendapat dia tentang semua ini dan juga pendapat dia tentang Ranxi. Su Peitian hanya berkata kalau Ranxi terlihat cukup lumayan, tetapi untuk sekarang dia tidak mempunyai niat untuk menikah dan dia hanya ingin berlatih dan menjadi kuat. Sebetulnya di dalam hati Su Peitian, dia sama sekali tidak mau terlibat dengan keluargamu dan dia tidak pernah menyangka kalau keluargamu akan datang secepat ini. Untuk Su Liuji sendiri, dia juga sebenarnya merasa bersalah karena dia tidak bisa mempertahankan keluarga Su. Dikarenakan jika dia benar-benar menikah dengan keluargamu, pasti akanlah menderita. Disebabkan keluargamu lah yang terlebih dahulu datang ke keluarga Su. Maka jika Su Peitian menerima lamaran tersebut, maka secara otomatis Su Peitian akanlah menjadi bagian dari keluargamu. Begitulah sebaliknya, jika keluarga Su datang ke keluargamu terlebih dahulu untuk melamarnya, maka Ranxi akan menjadi bagian dari keluarga Su guys. Dan ini adalah satu adat istiadat dari negara Cina waktu zaman peperangan. Mendengar itu, Su Peitian mengatakan kalau dia tidak akan menikah dan meminta kepada ayahnya untuk tenang saja. Meskipun dia tahu kalau keluarga Su ini lagi di bawah-bawahnya, tetapi dia berjanji kepada ayahnya suatu saat hari nanti kalau hari kebangkitan keluarga Su akan berada di tangan mereka bertiga. Maka pada saat itu juga tidak akan ada yang berani untuk meremehkan keluarga Su. Sayangnya sang ayah tidak mau membahas tentang semua ini. Karena untuk masalah ini sepertinya sangatlah sensitif ya. Dan dia meminta kepada mereka berdua kalau ini adalah hari bahagia. Lebih baik dia membawa kedua anaknya untuk pergi ke Gunung Wangyue dan mereka akan merayakan hari bahagia ini. Setibanya di sana, mereka pun merayakan dengan cara makan bersama ya.
Sayangnya, pilihan untuk merayakan di luar rumah itu sudah sangatlah salah ya. Di mana keluarga Su ini sudah terkenal menjadi keluarga yang begitu miskin guys. Sampai-sampai ada salah satu orang yang mengenali keluarga Su terutama dengan Su Liuji dengan menanyakan apakah dia ini punya uang untuk membayar makanan di gedung Wang Yi. Mendengar itu, Su Liuji meminta kepada Mo Jiangming kalau dia tidak boleh terlalu ikut campur dalam urusan keluarga Su. Tetapi tetap saja Jiangming ini mencoba terus-terusan menghinanya dengan berkata tentu saja sebetulnya dia tidak terlalu peduli dengan keluarga Su jika dia berada di tempat lain. Tetapi kali ini dia berada di gedung Wang Yi yang dimana keluarga Mo adalah pemilik baru dari gedung ini ya. Jadi secara otomatis dia juga mempunyai sebuah hak untuk mengusir pelanggannya. Dan kali ini keluarga Sulah yang tidak diperbolehkan untuk masuk. Mendengar itu juga membuat Su Liuji benar-benar begitu marah besar. Dengan mengancamnya kalau keluarga Su adalah keluarga yang paling terhormat. Sedangkan untuk keluarga Mo hanyalah keluarga biasa saja. Jadi sebetulnya keluarga Su bisa menghukum keluarga Mo jika Su Liuji mau. Mendengar itu juga, Mo Jiangming mencoba untuk menantangnya kalau dia ini tidak sangat pantas untuk mengancam dirinya. Dan tak lama dari itu juga, perdebatan mereka haruslah terhenti karena harus kedatangan dari salah satu orang yang memiliki aura yang begitu kuat. Dan dia adalah Master Wuling. Dan dia juga diberikan pelayanan yang begitu luar biasa. Tetapi Master Wuling satu ini langsunglah mencoba mendekati Su Peiten yang ternyata dia berasal dari Nona Mei yang ditugaskan untuk melindungi keluarga Su. Mo Jiangming yang tidak tahu apa-apa, dia menyuruh Su Liuji untuk pergi dari sini. Tetapi dia mendapati tamparan dari si Master Wuling. Lalu dia juga menanyakan kepada Su Peiten apa yang harus dia lakukan dalam kondisi seperti ini. Su Peiten mengatakan kembali kepadanya kalau untuk hari ini dia tidak ingin menghabisi siapapun, tetapi buatlah dia untuk trauma dan bersujud kepadanya meminta maaf. Alhasil, Mo Jiangming pun langsunglah diseret untuk bersujud dan meminta maaf kepada Su Liuji. Waduh, ini sebetulnya udah terlihat proses untuk kebangkitan dari keluarga Su ya, dari mempunyai salah satu perlindung yang begitu kuat guys. Sebenarnya Master Wuling ini bernama Tuan Muda Fei, nanti kita panggil saja sebagai Tuan Fei. Ya, untuk episode ini sebenarnya hari bahagia untuk keluarga Su guys. Tetapi sebetulnya untuk kunci dari episode ini, mereka telah membuat janji untuk membawa ibunya kembali ke rumah guys. Entah nanti gimana ceritanya, tetapi Mimin menantikan hal tersebut. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 全力运转烈火诀。雷天，这太珍贵了。竟然还图！让你入赘了穆家，一定会受委屈。恕我苏家重获新生，给我滚出去！